Halo, perkenalkan nama saya Vira Maya Veo, NIM 10120240404, kelas L Prodi Pak. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah gereja umum, periodisasi sejarah gereja umum menurut tokoh Christian de Jong. Tokoh Christian de Jong membagi 3 tahap secara garis besar periodisasi sejarah gereja. Yang pertama, gereja kuno diperkirakan 30 Masehi sampai 590 Masehi. Yang kedua, gereja abad pertengahan kurang lebih 590 Masehi sampai 1517 Masehi. Yang ketiga, gereja zaman baru setelah 1517 Masehi. Kita akan membahas yang pertama, periode pertama yaitu gereja kuno, dihitung dari mulai lahirnya gereja. Gereja lahir tepat pada hari Pentakosta. Di hari Pentakosta juga dicatat sebagai dilaborasi gereja. Di hari Pentakosta ini sangat penting sebagai catatan lahirnya gereja, dan di Antioquia pertama orang-orang disebut Kristen, tepatnya di Yerusalem, wilayah Asia Barat. Kemudian bagaimana gereja lahir? Para rasul berperan penting pada periode ini. Bagaimana para rasul bersama para volunteer lainnya sehingga akhirnya gereja semakin bertumbuh, semakin berkembang. Tahun 313 itu penting Santinus Agus mengeluarkan maklumat atau Edik Milano. Edik Milano merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan, yaitu toleransi beragama. Ada banyak pemimpin yang terkenal dengan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini adalah murid dari para murid Yesus, seperti Policarpus, kedua, Kimen murid Rasul Petrus. Kemudian tahun 313, tepatnya tahun 380, oleh kaisar yang berbeda dikeluarkan, yaitu Edik Theodosius. Kedua, periodisasi kedua abad pertengahan. Gerakan reformasi benar-benar mengubah situasi kekristenan. Abad ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu awal, medium, dan akhir. Situasi pada abad pertengahan ini menjadi perenungan terjadinya suatu hal pelajaran. Gereja dalam zona nyaman mengalami penurunan. Yang pertama, standar hidup para iman memiliki hidup yang duniawi. Yang kedua, terjadinya definisi perenungan atau penurunan standar yang seharusnya, yaitu seperti praktek indolensia, penjualan surat dan penghapus dosa, dan berdoa untuk orang-orang mati. Lewat masa abad pertengahan lalu masuklah masa reformasi yang ditemukan oleh Martin Luther yang menemukan 95 dalil di Wittenberg. Dia memberi pemikiran yang sangat dipengaruhi dari kitab Roma bahwa seharusnya kembali pada Alkitab. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita selain dari Yesus Kristus dan selain daripada iman. Martin Luther berhasil mempengaruhi yang lain, banyak tokoh yang ikut gerakan reformasi. Reformasi dan kontrareformasi pada tahun 1517 sampai 1650, Katolik tidak serta menerima tetapi melakukan perlawanan, yaitu melakukan kontrareformasi dalam 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sejak tahun 1950 sampai 1759 dikenal pada masa kritisme dan pencerahan, mewarnai secara khusus Jerman dan sekitarnya. Kritisme yang berasal dari cita-cita hidup orang saleh yang disuarakan. Cita-cita hidup saleh ini adalah mereka menginginkan setiap orang yang sungguh-sungguh hidup secara Kristiani. Mereka menginginkan setiap orang menolak kekafiran. Akhirnya gereja masuk pada satu tahap di mana gereja setelah reformasi Prancis penting karena gerakan PI Protestan di abad 18, 19, dan 20. Dan akhirnya kita ada di periode masa kini, di mana kita hidup di abad ke-21, akan tetapi gereja zaman sekarang juga masih tetap mengalami banyak tantangan tersendiri. 3 tahap besar bagaimana secara gereja yang mengacu pada perkataan Christian de Jong, yaitu yang pertama, gereja kuno, yang kedua, gereja abad pertengahan, dan yang ketiga, gereja zaman baru yang masih dihitung sejak masa reformasi gereja. Sekian video periodisasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Shalom. Terima kasih.